Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu kami butuhkan, kefirman-Mu kami rindukan. Firman-Mu adalah jawaban, nasihat, pembimbing, gembala buat kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal ke-11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya ini. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kondisi di mana di Sinear itu orang-orang akan mendirikan sebuah kota yang besar dan menaranya sampai ke langit. Ini adalah suatu sikap sombong atau pemberontakan kepada Allah. Mereka akan menunjukkan kehebatannya, ingin menyamakan diri dengan Allah. Nah, saudara-saudara, itu tidak dikenal oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan merindukan umat yang bijaksana. Dan kesombongan itu, saudara, dikendalikan oleh kuasa jahat. Pemberontakan itu juga dikendalikan oleh kuasa jahat atau iblis. Iblis dulu adalah malaikat, ya, malaikat yang berontak sama Tuhan di sorga, sehingga malaikat itu diusir, kehilangan kemuliaan Allah, dan jadilah Lucifer atau iblis. Ayat itu, saudara-saudara, kita bisa buka di dalam kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Demikian firman. Jadi saudara, semua pemberontakan kesombongan itu datang dari Lucifer. Ya, dan itu yang terjadi di tanah Sinear. Mereka digerakkan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk membangun kemegahan diri, kesombongan diri, popularitas diri. Mereka mau berhasil, mereka mau jaya, mereka mau kelihatan hebat dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Sinear itu di mana? Itu di Babylon, ya, atau juga Mesopotamia. Di situ mereka berkumpul dan mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu hebat. Padahal saudara tahu bahwa tidak ada yang hebat selain daripada Allah. Amin. Nah, kalimat mari kita cari nama adalah sekali lagi suatu sikap pemberontakan atau sombong. Mereka ingin menguasai dunia ini, ya.
Nah saudara-saudara, maka Tuhan datang dari surga untuk mengacaukan bahasa mereka. Supaya mereka tidak bisa mengekspresikan kesombongannya itu. Dan akhirnya itu terjadi dan mereka gagal untuk melaksanakan itu semua. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka bisa sombong seperti itu? Karena saudara-saudara, mereka itu hidup dikendalikan oleh kuasa-kuasa jahat. Karena mereka mulai hidup dengan berhala, dengan sihir, dengan nujum. Ya, yang bisa kita lihat di dalam Yesaya 47 ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Yesaya 47 ayat 12-13. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyak nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Ini dunia ramal saudara, dunia mantra, dunia sihir, ya okultisme. Sehingga kebijakan hati mereka bertentangan dengan kebijakannya Tuhan. Dan itu dikacaukan. Dan ini konteksnya Babel saudara. Kalau saudara lihat di Yesaya 47, keruntuhan Babel itu judulnya. Baik saudara-saudara, sekali lagi setiap orang yang mencari kekuatan atau bimbingan dari alam gaib atau melalui kuasa kegelapan adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, itu terdapat dalam Imamat 19 ayat 31. Oleh karena itu sekali lagi hikmat mereka dan Tuhan berbeda. Tuhan merindukan umat yang rendah hati. Maka untuk itu saudara-saudara tinggalkan kesombongan supaya lewat kerendahan hati Tuhan memberkati kehidupan saudara. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yakobus saudara-saudara, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian juga di kitab Amsal saudara dijelaskan di situ. Amsal 18 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sehingga saudara, menara Babel hancur dan tidak bisa dibangun. Karena apa? Ada ketinggian hati. Maka tinggalkan ketinggian hati supaya dengan kerendahan hati saudara bisa berjalan dengan Tuhan, mengalami keberhasilan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.